ngana sedikit ngana. Mana? Udah. Ayo, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu buat teman-teman saya dari Seniman Lawas Pati. Ini saya berada di salah satu bukit, yaitu yang berada di Kota Gresik. Untuk lebih tepatnya, sekarang saya berada di makam dari Putri Jempol. Memang kita ketahui bahwa makam Putri Jempol itu ada di mana-mana. Ada yang di Trowulan dan ada yang di Kota Lasem, Jawa Tengah. Tapi yang saya kunjungi pada kesempatan sore ini adalah Putri Jempol yang berada di Kota Gresik. Monggo sekarang kita masuk. Ini adalah pintu utama, pintu gerbang dari makam Putri Jempol. Kelihatannya di sini banyak sekali para peziarah, dan memang setiap harinya makam dari Putri Jempol ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Monggo, kita masuk. Dengan dikelilingi pohon-pohon. Ini pohon besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua teman-teman dari channel saya Seniman Lawas Pati. Pada sore hari ini saya berada di makam dari Putri Jempol. Tentang sejarah dari Putri Jempol, tentunya khususnya orang Jawa pasti banyak yang mengenal Putri Jempol itu siapa. Dan tentang makam Putri Jempol sendiri ini ada di beberapa tempat. Kebetulan yang saya kunjungi pada kesempatan ini, saya di Kota Gresik, di salah satu bukit yang berada di Kota Gresik, masuk wilayah Kebumas. Sekarang saya bersama Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin. Beliau adalah yang merawat makam dari Putri Jempol. Nuwun sewu, Pak. Nggih penyuwun nutat antawis mengenai sejarah saking Putri Jempol. Ini kalau makam Putri Jempol aja. Nggih, ya, betul. Nggih. Sejarah pun di mana kenapa? Putri Jempol ini adalah asal putri raja yang berasal dari negeri Campa. Yang waktu itu Campa adalah kerajaan bawahan Majapahit. Jadi kerajaan yang di bawah naungan Majapahit. Yang waktu itu beliau ini datang ke Majapahit khususnya, ke Jawa umumnya. Dan ini dalam misi untuk mengislamkan Majapahit yang waktu itu masih beragama Hindu.
Itu isi dari beliau, Putri Campa itu. Dan mungkin menurut sampean atau menurut jenengan di Jawa ini ada beberapa makam Putri Campa. Mungkin sepengetahuan jenengan itu adalah orang yang sama, cuman beda-beda tempat. Itu mungkin menurut pemahaman jenengan. Tapi kalau pemahaman saya, pemahaman kulon itu beliau ini adalah beda orang. Dan di beberapa tempat juga beda orang. Jadi Putri Campa yang di Trawulan, yang dinikahi sama Brawijaya, sama Putri Campa yang di sini, sama Putri Campa yang di Jawa Tengah, itu semua beda orang. Iya. Karena menurut pengakuan beliau yang di sini, beliau ini masih belum pernah menikah, masih remaja putri. Dan akhirnya timbul pertanyaan saya berkaitan dengan banyak beberapa Putri Campa yang di Jawa. Hanya yang ngomong. Jadi beliau ini ke Jawa itu dengan beberapa saudaranya. Seperti itu. Jadi beliau ini ada beberapa saudara. Menurut pengakuan beliau ini, ketujuh saudaranya yang dari Campa itu dibawa semua ke Mojopahit itu sama Raja Campa atau pokoknya. Jadi yang di Trawulan itu memang Putri Campa yang dinikahi sama Brawijaya yang namanya Condrowati. Dewi Condrowati. Ibu dari Raden Patah ya. Betul, ibu dari Raden Patah dan ibu asuh dari Kanjeng Sunan Ampel dan Syahlu Murtado. Dan kebetulan yang saya tahu untuk urutan dari silsilah Campa yang pertama itu adalah ibunya Sunan Ampel, namanya Dewi Condrowulan. Urutan yang kedua itu Dewi Condrowati yang dinikahi Brawijaya V itu. Yang ketiga beliau yang di sini yang tinggal sini. Maaf Pak, yang beliau ini sejak datang ke tanah Jawa memang sudah beragama Islam Pak? Betul, semua orang Campa adalah orang Islam. Orang Islam pokoknya beragama Islam gitu. Ya, karena memang beliau ini adalah masih terata para wali seperti Sunan Ampel juga kan dari sana juga Islam. Nah, dari keturunan beliau adalah termasuk keturunan para wali seperti Syekh Kuro, Syekh Mahribi seperti itu. Jadi memang beliau ini ada keturunan Cina yang Islam, yang Muslim. Islam. Jadi dengan makam Putri Campa yang ada di Trawulan dan ada yang di Lasem di Jawa Tengah itu beda, istilah beda orang ya. Betul. Kalau yang sama-sama Putri Campa. Mungkin nama aslinya juga beda mungkin ya. Yang khusus di makam di sini itu Putri Campa yang tertulis dalam sejarah belum pernah nikah ya. Belum pernah nikah, masih remaja putri ya, tapi betul. Sudah menyiarkan agama Islam. Karena beliau turut membantu Kanjeng Sunan Giri untuk mengislamkan Mojopahit yang di tanah Gresik sini. Itu membantu Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim beliau juga ikut. Jadi ada hubungan dekat dalam menyiarkan agama ya. Betul. Jadi kalau hubungannya dengan Sunan Giri, beliau ini ya temannya Sunan Giri, ya muridnya Sunan Giri. Temannya sama-sama mondok atau nyantri di Sunan Ampel. Itu kalau hubungannya dengan Sunan Giri. Makanya kalau ada berita beliau ini istrinya Sunan Giri salah ya. Karena beliau ini masih remaja putri, belum pernah menikah. Terus kalau hubungannya dengan Kanjeng Sunan Ampel, beliau ini bule Sunan Ampel, bibinya Sunan Ampel seperti itu, dan muridnya Sunan Ampel. Makanya kadang-kadang yang memberitakan di sini tuh tanpa betul-betul dipahami. Ini orang ini paham anda, ya kan? Asal cari berita yang saya tahu itu. Saya kaget juga kemarin dari Malang itu juga bilang saya berada di salah satu tempat istrinya Sunan. Saya kaget loh, itu berita tekondi.
Karena yang saya tahu beliau ini masih remaja. Masih remaja. Belum pernah menikah. Jadi teman-teman, saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bapak Saifuddin tentang siapa sebenarnya Putri Cempo yang dimakamkan di Gresik ini. Jadi menurut keterangan dari Bapak Saifuddin memang berbeda antara Putri Cempo yang berada di Trowulan, yang berada di Gresik maupun yang berada di Lasem. Jadi begitu tadi penjelasan dari Bapak Saifuddin, saya kira sangat bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun Pak Kiflo, matur nuwun sangat. Sami. Sampai diberi penjelasan secara detail panjang, nggih sampun diberi kesempatan kangge ziarah wonten Pak. Matur nuwun sangat. Sami. Ini adalah pintu masuk ke makam dari Putri Cempo. Dan untuk memasuki makam dari Putri Cempo, kita harus menunduk. Demikian teman-teman, dalam saya ziarah ke makam dari Putri Cempo, saya rasa sudah cukup, dan semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.